Selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Semua dalam keadaan sehat. Baik, di saat ini sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita akan berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh adik Arya. Silakan adik-adik di depan. Dan teman-teman berdiri menuntun berdasarkan ajaran agama masing-masing. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat adik Arya yang sudah memimpin doa di saat ini. Saat ini Bapak akan mengecek kehadiran kita semua seperti lalu dengan memakai lalu. Oke. Selamat pagi Dek Onel, apa kabar? Pagi. Selamat pagi Dek Lia, apa kabar? Selamat pagi Dek Arya, selamat pagi Dek Onel, selamat pagi Dek Lia, apa kabar? Selamat pagi Dek Livi, apa kabar? Selamat pagi Dek Marvel, apa kabar? Selamat pagi Dek Nita, selamat pagi Dek Afjan, selamat pagi semua, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat kan ini? Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Silakan semua berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semua sikap sempurna. Saat ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Oke. Karena ini sudah biasa kita lakukan, jadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Salah satu contohnya adalah jangan bermain ketika sedang belajar. Yang kedua, ada lagi? Tidak boleh makan saat belajar. Apalagi? Tidak boleh keluar masuk tanpa alasan jelas. Ada lagi? Jangan ribut. Ribut dalam arti ribut bermain ya di sini. Kalau ribut untuk membahas mata pelajaran kan tidak jadi masalah. Ada lagi? Atau cuma 4 ini? Oke, jadi 4 kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang kita buat. Coba baca dari yang pertama. Jangan bermain ketika sedang belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Tidak boleh keluar masuk tanpa alasan jelas. Jangan ribut. Dan ini adalah 4 kesepakatan dalam pembelajaran kita di saat ini. Dan ini sudah kita sepakati, siapa yang akan melanggar pasti akan diberikan hukuman. Nah, kita masuk dalam pembiasaan kita di saat ini. Kita akan menghafal
Perkalian. Setelah perkalian, Pancasila. Simbol. boleh? Boleh. Silakan berdiri. Mulai pimpin. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, 6 kali 3, 18, 7 kali 3, 21, 8 kali 3, 24, 9 kali 3, 27, 10 kali 3, 30. 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 4, 20, 6 kali 4, 24, 7 kali 4, 28, 8 kali 4, 32, 9 kali 4, 36, 10 kali 4, 40. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30, 7 kali 5, 35, 8 kali 5, 40, 9 kali 5, 45, 10 kali 5, 50. 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24, 5 kali 6, 30, 6 kali 6, 36, 7 kali 6, 42, 8 kali 6, 48, 9 kali 6, 54, 10 kali 6, 60. 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28, 5 kali 7, 35, 6 kali 7, 42, 7 kali 7, 49, 8 kali 7, 56, 9 kali 7, 63, 10 kali 7, 70. 1 kali 8, 8, 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24, 4 kali 8, 32, 5 kali 8, 40, 6 kali 8, 48, 7 kali 8, 56, 8 kali 8, 64, 9 kali 8, 72, 10 kali 8, 80. 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27, 4 kali 9, 36, 5 kali 9, 45, 6 kali 9, 54, 7 kali 9, 63, 8 kali 9, 72, 9 kali 9, 81, 10 kali 9, 90. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila pertama bintang, simbol sila kedua rantai, simbol sila ketiga berdiri, simbol sila keempat kapal banteng, simbol sila kelima padi dan kapas. Baik, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Baik. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran di saat ini, Bapak ingin bertanya, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang mengisi teks formulir untuk pengiriman barang. Pernah toh? Dan apa yang perlu orang perhatikan ketika mengisi teks formulir ini? Jadi yang harus orang perhatikan adalah informasi yang ada di dalam teks toh? Jadi contoh, kalau di dalam teks itu nama kamu Leonel Loahe. Jadi contoh, ada nama Leonel Loahe, umur 15 tahun. Oh, ini contoh. Nah, kalau DP pertanyaan tertulis tentang nama, orang isi nama apa? Ya, Lionel. Kalau dia tanya umur, tulis berapa? 15. Jadi ketika kita mau mengisi formulir ini harus sesuai dengan data yang ada. Jadi kalau contoh lihat ke alamat di mana? Alamat di Desa Limangu, Kelurahan apa? Kelurahan Pancuran,
Kecamatan. Jadi mengisi biodata harus benar dan jelas. Nah, kita akan belajar di saat ini. Kita belajar adalah tema 5 tentang wirausaha dan subtema 3. Ayo belajar berwirausaha di pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, coba baca sama-sama. Tunggu, Bapak sebesar dulu. Ya, 2, 3. Melalui video pembelajaran siswa mampu menganalisis posisi dan kemenangan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuktikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Melalui video pembelajaran, siswa mampu menganalisis komponen dan cara mengalami teks pengiriman barang pada tempat. 4. Melalui video pembelajaran, siswa mampu mempraktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang dengan benar. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Intinya ada 2 materi, yaitu tentang IPS, tentang peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, dan yang kedua bahasa Indonesia, yaitu tentang cara mengisi teks formulir pengiriman barang. Kita mulai dengan di saat ini kita akan menonton video. Oleh karena itu, coba siapkan alat pembelajaran kalian, buku, ballpoint, kemudian silakan dicatat hal-hal penting apa saja yang kalian dapat ketika menonton video pembelajaran di saat ini. Apa? Bukan. Sudah? Perhatikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Walaupun masih belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Bu Yoyo. Mata pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial, tema 5, subtema 3, kelas 6. Kita akan belajar tentang MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Kompetensi dasarnya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di dalam lingkup ASEAN. Nah, ASEAN adalah organisasi negara-negara regional di kawasan Asia Tenggara. Adapun di kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, tapi yang bergabung dengan ASEAN masih 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Sedangkan Timor Leste belum bergabung dalam ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN saling bekerja sama di berbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Nah, apa itu MEA?
begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dan ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Nah, itulah pengaruhnya. Nah, apa manfaat atau keuntungannya? Manfaat atau keuntungannya yaitu terbukanya pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Yang berikutnya, selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015 setelah diresmikannya MIA. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Itu diantara keuntungan dari diresmikannya atau didirikannya MIA. Nah, manfaatnya selanjutnya bagi masyarakat sekitar yaitu Baik, kita sudah menonton video pembelajaran tentang kerjasama ekonomi Indonesia, yaitu tentang apa tuh MIA penting? MIA singkatan dari masyarakat ekonomi tepuk tangan untuk MISA. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN. Dan nanti sebentar kita akan buat kelompok kemudian akan menjawab. Jadi hal-hal penting ini yang tadi sudah kalian tonton dan yang sudah kalian catat itu akan kalian bahas di dalam kelompok sebentar. Nanti sebentar juga Bapak akan bagikan bacaan tentang MIA. Tetapi sebelum bacaan tentang MIA ini, Bapak akan menampilkan sebuah video, yaitu video pembelajaran tentang mengisi teks formulir pengiriman barang. Perhatikan dan dicatat ya. Baiklah anak-anak, pada tampilan gambar tersebut terdapat wirausaha yang dimana wirausaha tersebut menjual barangnya melalui online. Di sana ada toko yang berada di Bekasi. Sebut saja Dian. Dian ingin membeli sebuah magnet. Sedangkan posisi tempat tinggalnya berada di kota Palembang. Bagaimana caranya agar paket pesanan Dian sampai ke tujuan? Yaitu salah satunya dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Misalkan saja kakak bos. Pada kegiatan tersebut, bagaimana cara kurir bisa sampai ke tujuan pengiriman barang? Artinya, kita akan mengisi formulir pengiriman barang tersebut terlebih dahulu untuk dikirim ke alamat tujuan. Adapun data-data yang harus kita persiskan, yang pertama data penerima. Data penerima ini caranya, yang pertama kita akan mengisi dengan huruf besar. Kedua, nama awal penerima dengan jelas dan benar. Yang ketiga, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. 7.
isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. 8. Isilah nomor telepon penerima. Untuk data pengiriman, yang pertama, isilah nama pengirim dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap pengirim, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. 8. Isilah nomor telepon pengirim. Ada untuk data lainnya. Yang pertama, tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. 2. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. 3. Kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Contoh, Yenika memiliki usaha pempek yang beralamat Jalan Dwi Kora 2, Demak Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kode pos 30151. Nomor telepon 0812 09 38 102. Budian akan mengirim pesanan Lia Anggraini yang beralamat di Jalan Lombok nomor 28A, CHP, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. Nomor telepon 0853 28 48 001201. Untuk mengisi formulir pengiriman barang dalam negeri, terdapat data penerima, data pengirim. Di sana, Dian Eka memiliki usaha pempek, artinya data untuk penerima itu kita mengisi data Lia Anggraini, sedangkan Dian Eka itu adalah data pengirim. Untuk data penerima, nama awal Lia, nama akhir Anggraini, alamat penerima Jalan Lombok nomor 28A, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Provinsi Jawa Barat, Kota atau Kabupaten Bandung. Kode pos 40115. Telepon 0853 28 48 001201. Nama awal dan untuk data pengirim Dian, nama akhir Eka, alamat Jalan Dwi Kora 2, Demak Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Provinsi Sumatera Selatan. Kota atau kabupaten kode pos Kota atau kabupaten Palembang, kode pos 30151. Telepon 0812 09 03 8102. Untuk tanda tangan dan nama lengkap pengirim kita tulis Dian Eka, ditanda tangan. Untuk tanda tangan petugas ditulis oleh petugas dan ditandakan. Baik. Jadi itu tentang formulir pengiriman barang. Jadi kalau di formulir pengiriman barang, yang harus kita perhatikan adalah data pengirim dan data penerima. Jadi yang kirim siapa, yang menerima siapa. Boleh? Boleh. Sekarang kita bentuk kelompok. Silakan seperti kelompok biasa, yang di depan kelompok 1 dan di belakang kelompok 2. Ya, yang di belakang saja yang digabung. Mita dan ya begitu.
perhatikan lebih dahulu. Bapak akan jelaskan bagaimana cara pengisian lembar kerja kelompok ini. Jadi yang pertama adalah mengisi identitas. Jadi yang identitas nama anggota kelompok. Jadi langsung tulis kan. Kalian bertiga tulis nama kalian bertiga di sini. Begitupun kalian berempat, tulis nama kalian berempat. Hari tanggal hari ini. Silakan tulis identitas. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan bagaimana cara mengisi lembar kerja kelompok ini. Silakan ditulis dulu identitas. Ini 30 November 2022. Hari Rabu. Baik, sudah? Sudah. Oke, sekarang bagaimana cara kalian mengisi lembar kerja kelompok ini? Petunjuknya itu sudah ada di awal. Petunjuknya sudah ada di awal. Coba kalian perhatikan. Berdasarkan video pembelajaran dan teks bacaan. Mana itu teks bacaan? Ini adalah teks bacaan yang akan Bapak bagikan kepada kalian di dalam kelompok. Nah, kalian akan buat itu berdasarkan teks bacaan dan video pembelajaran yang sudah kita saksikan tadi. Ini adalah teks bacaan.
Ada kesulitan? Jadi teliti baik-baik di di teks bacaan itu, kemudian di video tadi ingat-ingat lagi, kemudian menjawab berdasarkan apa yang sudah Bapak tampilkan di atas. Ada 4 hal itu. Sebagus yang mau tulisan sebagus, nih, serapi tulisan. Iya.
Profesional bukan profesial. Tenaga kerja profesional tuh mana profesi ya? Profesional. Baik, sudah? Sudah. Selesai? Sudah. Oke, siapa yang suka mau kelompok presentasi dibuka? Oke, maju kelompok 2. Coba. Kelompok 2 sini. Tampil di depan. Sini kelompok 2. Ya, coba bacakan hasil dari diskusi di kelompok 2. Coba, satu orang yang bacakan. Omita, silakan. 1,
Sekuat suara. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang, coba kelompok 1, silakan tampil di depan. Kemudian coba bacakan hasil diskusi kalian. Coba, benar. Kelompok 2 coba perhatikan. Silakan ya. Hal ini berarti bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Silakan dulu. Baik, kalian sudah mengerjakan lembar kerja kelompok kalian. Sekarang lembar kerja kelompok ini akan Bapak periksa. Dan akan Bapak berikan nilai. Coba. Kumpul di kelompok 2 dan Bapak jemput. Jadi ini akan Bapak periksa. Kemudian silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Semua berdiri. Orang ice break dulu.
silakan duduk. Baik, sekarang Bapak akan bagikan kalian ke KPD. Bapak akan bagikan kalian ke KPD. Perhatikan dulu, Bapak akan jelaskan cara mengisi LKPD. Jadi yang pertama ditulis adalah identitas, nama dan hari tanggal. Silakan tulis dulu. Nama kalian dan hari tanggal. Hari Rabu 30 November 2022. Sudah? Oke, seperti di tayangan video tadi, bagaimana cara kalian mengisi formulir data penerima dan data pengirim ini? Caranya adalah dengan memperhatikan informasi yang ada di bawah. Ada informasi di bawah kan? Pada tanggal 23 Oktober, Pak Ronaldo Kapoya hendak mengirim barang kepada siapa? Henry di Iya. Jadi sekarang Bapak mau tanya, siapa yang data penerima yang siapa? Yang menerima siapa? Henry. Kalau pengirim? Ronaldo. Berarti untuk data pengirim nama awalnya adalah Ronaldo, nama akhir adalah K. Boleh? Boleh kalian isi? Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Baca di informasi. Jadi nama itu baca di data informasi yang ada. Jadi baca di informasi. Apa Mita? Ada mau bertanya? Tanya enggak? Oh, Bapak kira ada yang mau ditanya.
Sudah lihat? Ini kan data pengirim. Siapa yang mengirim? Yang mengirim siapa? Sudah? Sudah. Baik, kumpul. Sudah. Mari satu-satu. Mari. Taruh lagi. Baik. Jadi kita telah belajar dua materi tentang IPS dan bahasa Indonesia. IPS tentang masyarakat komunikasi dan bahasa Indonesia tentang mengisi teks formulir. Bapak ingin bertanya. Jadi kita sudah belajar tadi. Apa itu yang penting? Jadi yang itu adalah masyarakat ekonomi. Kapan berdiri Mia? 2019. Kalau manfaat Mia apa? Manfaat mendirikan atau membuka lapangan Kerjaan. sehingga secara otomatis kesejahteraan penduduk yang ada di negara-negara ASEAN itu meningkat. Nah, tadi juga kita telah belajar tentang mengisi teks for pengiriman barang. Apa yang perlu diperhatikan? Data pengirim dan data Iya, pengirim. data pengirim dan data pengirim. Apa-apa saja itu data pengirim dan data pengirim? Nama, Alamat. alamat, Kode pos. ya, pos, Nomor telepon. telepon, Visi. provinsi. Banyaklah itu data-data yang harus diperhatikan. Jadi sudah mengerti materi pembelajaran hari ini? Sudah. Saat ini kita akan melakukan refleksi. Jadi kalau yang lalu kita biasa menulis, iya kan? Tapi hari ini kita bercerita. Jadi bagaimana Onel pembelajaran di hari ini? Menurut Onel pembelajaran di hari ini bagaimana? Pembelajaran di hari ini sangat baik dan sangat menyenangkan. Kenapa? Baik dan menyenangkan karena kenapa? Karena mengisi formulir tentang penerima dan pengiriman. Apa juga yang Anda rasakan ketika dalam proses pembelajaran? Anda rasa senang karena Bisa berkelompok. ada berkelompok. Anda senang belajar hari ini karena kenapa? Ada kelompok, selain berkelompok lagi apa? Ada isi formulir, apa lagi? Nah, Bapak mengajar yang lain. Livi, bagaimana? Senang atau tidak senang? Senang. Atau kaki tidak senang kok Bapak? Senang. Karena kenapa? Ya, ada banyak isi formulir di kelompok apa lagi? Ada Bapak wanita yang bikin Anda senang, ada apa? Hah? Ada apa?
Selain itu apa lagi yang Afgan yang bikin Anda rasa senang hari ini apa? Kalau Marvel rasa senang karena selain itu sana itu apa lagi yang bikin Anda senang? Karena ujian. Karena ada bikin gerakan tadi kan senang. Ada ice breaking dengan apa? Ice breaking. Baik. Jadi pembelajaran kita telah selesai sampai di sini dan silakan membersihkan dulu meja kalian, dirapikan, kemudian silakan kalian. Nanti besok kita akan lanjut dengan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi besok kita akan lanjut dengan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi tetap semangat. Rajin-rajin ke sekolah karena sudah tidak lama lagi akan ujian. Jadi jangan bermain yang bisa membuat orang sakit. Boleh? Boleh. Jangan bermain yang bisa membuat orang sakit. Tetap semangat, jaga kesehatan dan silakan untuk istirahat. Silakan istirahat.